kita lanjut lagi berbincang dengan Muhammad Hasan. Melanjutkan atau melihat trennya, berarti kalau Olimpiade 2024 Hendra 40 tahun, Babah 37 tahun. Beneran ya mau masih ke sana ya? Saya sih nggak terlalu mikirin jauh seperti itu sih. Saya jalanin aja sekarang sih. Yang penting sehat terus, nggak cedera sih itu. Ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting ya itulah, bisa main sejauh ini pun udah surprise buat saya. Iya, bukan cuma mainnya lu Babah, prestasinya juga sangat luar biasa. Tapi kalau bisa masuk Olimpiade tetap dong ada arah ke sana ya. Ya kalau masih ada kesempatan sih ya Kenapa tidak? kita lihat nanti. Kita lihat nanti, apalagi kalau bisa juara, wah itu headline di koran tuh bakalan the daddies ya kan, ganda dengan usia yang dewasa, usia veteran. Veteran kita udah bisa masuk kayaknya. Lah ya makanya, veteran ya. betul, 40 dan 37 tahun, luar biasa. Tapi sejauh ini target Eropa ke depan ya, sebulan lagi lah dari sekarang Eropa, targetnya apa? Targetnya apa ya? Main bagus aja sih setiap babak. Tapi kalian tuh gak pernah main jelek loh. Pernah lah pasti. Kapan? Kan kalah kan pasti jelek. Oh iya, tapi artinya kalah tuh di babak-babak yang sudah apa ya, sudah ya kalau nggak 8 semi atau pun kalau kalah babak awal pun mainnya tuh selalu bisa normal gitu ya. Kenapa sih Babah bisa begitu ya? Konsisten maksud saya. Ya kita berusaha dulu sih pertama. Bagaimana kita bisa bermain baik dan pola kita jalan sih. Kadang-kadang kan main di awal tuh kadang-kadang nggak jalan semua gitu. Ya mungkin juga musuh juga sama mungkin seperti itu. Jadi emang benar-benar harus siap dari babak pertama. Kan undian juga kadang-kadang kan udah ya itu udah bagus, soalnya kan main Korea, Cina itu kan peringkatnya masih berapa gitu kan. Di bawah. Jadi bisa kemana-mana gitu. Walaupun kita unggulan ya bisa langsung ketemu mereka gitu. Iya, dan berarti harus siap dari awal. Harus ya. siap dari awal. Dan kalau harus ikut turnamen nih, kadang-kadang 2 tuh masih masuk akal, kadang pernah ikut 3, pernah ikut 4. Kuat ya kalian tuh? Ya pasti capek. Tapi emang kita udah komitmen, udah mau daftar tanding ya kita jalanin sih. Sebenarnya hasilnya ya udah kita semaksimal mungkin aja. Tapi kadang terakhir juga alhamdulillah bisa lumayan gitu. Biasanya 3 turnamen juga kebanyakan sih nggak kurang bagus sih. Betul, karena memang kan secara stamina juga bahkan pemain muda pun nggak gampang ya untuk stabil ibaratnya di 3 turnamen gitu. Babah, ini kalau bicara kontrak, kalian berdua itu dalam kontrak yang sama atau ada nggak perselisihan atau angkanya beda atau gimana sih sebenarnya? Sama lah sih. Sama ya. Ini kalau beda ntar ini nggak main satu gitu ya. yang satu males ntar. Yang satu males, betul. Cuma kontrak beda gitu. Bapak, tapi susah nggak sih cari kontrak profesional tuh? Maksudnya kalau main profesional cari kontrak tuh gampang atau susah? Susah gampang sih. Ini mungkin pas kita waktu mau profesional kita harus benar-benar apa ya, cari apa kayak kontrak seperti itu emang benar-benar harus prepare banget. Ini kontraknya siapa, dan kita ngalamin waktu itu sempet waktu yang buat 2019 kita putusin buat kita kan udah pasti prepare sebelumnya ini kontrak siapa, kita sampai ya mungkin brand udah ada kan mungkin buat tambahan nempel gitu itu pun kita sampai cari kemana-mana dan nggak dapet. Kan nggak dapet, akhirnya alhamdulillah waktu itu Yuzu masuk. Nah setelah dapet 1 banyak yang masuk kan udah ada tempelan kan gitu, giliran udah ada banyak yang mau, giliran waktu itu nggak ada memang susah. agak susah gitu, susah gampang. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk lagi, misal sekarang pakai warung gitu. Susah gampang sih. Tapi untuk yang brand yang kayak seperti Victor tuh memang udah ada. Aparel lah ya, ibaratnya begitu ya. Jadi memang kalau semua atlet ingin persiapan profesional tuh panjang jalannya. Harus benar-benar prepare. Harus benar-benar. Nggak cuma kontrak, latihan seperti apa nanti, teman latihan seperti apa. Kita harus mikirin shuttlecock juga. Iya ya. Semua kan sendiri. Kan kita benar-benar harus prepare itu. Jadi jangan dianggap itu sesuatu hal yang simple ya. Lapangan, kita mau ntar latihan di mana. Secara rumahnya jauh-jauh. Iya benar. Dan berarti kualitas latihan juga harus dipentingin ya. Benar itu. Babah ya. Karena kalau itu nggak jadi kan percuma ya. Walaupun di kontrak. Maksudnya tanggung jawabnya justru. Tanggung jawab seperti itu. Kayak begini kan ada komitmen ya Babah untuk punya prestasi. Pasti sih. Ibaratnya walaupun di kontrak gitu. Pasti kita juga punya apa ya, di dalam hati kalau saya sih pikir
saya udah di orang percaya sama kita pasti pengen ngasih yang terbaik seperti itu. Jadi emang ya kita walaupun berusaha enjoy tapi kita punya tanggung jawab Iya. buat sponsor, buat semuanya gitu. Nah, terus Baba, kalau Olimpiade ternyata berhasil, lanjut lagi nggak main? Cukup sih. Yang benar, nanti juara lanjut lagi nih Hendra Hasan. Ya mau sampai kapan juga sih, pasti kan kita ada umurnya. Ada titiknya ya? Ada titiknya gitu. Saya rasa emang ya berapa tahun lalu itu udah maksimal buat saya sama Ko Hendra. Benar, kalau kita pengamat melihat ya sangat maksimal ya. Kita Bertahan sejauh ini pun bertahan udah luar jauh ini. biasa. Berarti kan sekarang masih 5 besar gitu ya, Baba ya. Ya luar biasa banget lah, apalagi di usia yang sudah tidak muda gitu ibaratnya. Nah, sekarang kalau pensiun mau ngapain Baba? Tanya sama istri nanti. Oh ya benar, istrinya teman baik saya. Tapi maksudnya masih dalam badminton apa mau menjauh Babah dari? Belum tahu juga, mungkin coba bisnis kecil-kecil dulu gitu kan. Tapi mungkin ya kita kan passionnya di badminton ya. Ya nggak tahu dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin di badminton lagi seperti itu. Kalau kayak villa ya pemirsa aku kasih tahu, villa udah ada, yang sekarang udah jalan ya Babah ya. Iya. Itu membangunnya susah nggak sih awal-awal gitu? Susah. Nyari tanahnya juga susah. Nah makanya itu dia ya. Tapi maksudnya pada saat cari tanah ketemu dibangun itu pun sudah yakin nggak sih Babah maksudnya ini bakalan penuh nih rame? Tadinya juga awalnya buat pribadi ya. Mungkin saya pikir sebenarnya. setelah main ya mungkin buat santai-santai. Oke. Tapi ya pas beli tanahnya cukup besar. Dan mungkin kan ide bisnisnya dari istri kan gitu. Bagaimana kalau kita ya bangun ya pelan-pelan lah, ada uang bangun. Jadi dikembanginnya seperti besar. itu. Dan buat disewain dan alhamdulillah sampai sekarang ini jalan gitu. Wah ya luar biasa ya. Terus mau diperbesar lagi nggak Babah? Aku lihat makin lama makin besar. Kalau lihat IG-nya. Tanahnya udah mentok. Tanahnya udah mentok. Mungkin Tapi nambah bangunan mungkin masih bisa. Oke, jadi maksudnya nambah bangunan ya, tidak bangunan. memperbesar Areanya. Tapi sejauh ini jalan dengan baik Babah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya di sana udah bisa berdiri sendiri lah gitu. Buat operasional segala macam. Jadi udah survive lah begitu ya. Kalau nama villanya? King Villa. King Villa. Kenapa namanya King? Ya inspirasi dari anak aja sih, ada anak. Kan ada di dalamnya juga kan ada ya nama-nama anak-anak juga sih, ada Kaira Villa. Oh, lucu amat. Jadi emang ya buat nama anak-anak. Dan awalnya juga kan saya bilang tadi emang nggak kepikiran dari saya pun buat komersil. Jadi pikiran buat sendiri, mungkin capek habis bertanding apa kita punya ada tempat gitu dan nggak perlu sewa kemana-mana dan bisa nggak terlalu jauh dari Jakarta juga. Dan tempatnya kita lihat itu tenang ya, maksudnya buat refreshing tuh Bener. enak begitu ya. Iya benar. Iya. Wah udah jalan satu. Kita tunggu aja nih nanti berdua ini bakal ngapain. Tapi tampaknya memang harus mulai menyiapkan juga ya Bapak. Mau arahnya setelah pensiun itu kemana ya. Bener. Karena tetap life must go on begitu ya. Kalaupun dunia bulu tangkisnya stop begitu Bapak. Tapi kalau melihat situasi sejauh ini, kemungkinan target terdekat kejuaraan penting di luar Olimpiade, ada nggak impian dari seorang Hendra Hasan yang sebelum 2024 ingin dicapai? Udah apa ya? Sekarang menurut saya sih tinggal bertahan aja sih. Bertahan, mungkin targetnya di 5 besar, mungkin sekarang jangan terlalu melorot terjauh. Soalnya kan ya sekarang kan gak gampang kan, pemain muda bagus-bagus semua yang dari yang 10 besar sudah naik semua gitu. Itu buat kita bertahan pun nggak mudah gitu. Jadi kita emang ya kalau saya pribadi target untuk bertahan aja. Soalnya nggak mau terlalu muluk-muluk lah gitu. Benar. Apalagi sekarang restu Olimpik tuh semua pasangan dari seluruh dunia siap-siap ya ibaratnya untuk ya nyodok lah kalau bisa ranking-ranking di atas. Enggak semua studio kita di dalam aja di pelatih udah Indonesia sendiri udah banyak. Baik, terima kasih. Sama-sama, atas kehadirannya, sukses Sama-sama. terus. Saya yakin bertahannya Hendra Hasan ini luar biasa kok pemirsa. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi juga bisa berprestasi. Sukses terus ya Bapak. Terima kasih Ci, terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Muhammad Hasan. Selalu banyak pelajaran yang bisa dicapai.